Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, materi pembelajarannya adalah statistika tentang ukuran pemusatan dan penyebaran data. Untuk yang anak-anak, ukuran pemusatan data. 1. Rata-rata atau mean. Rata-rata sama dengan jumlah semua data dibagi banyaknya data. Atau dirumuskan, X rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah dan seterusnya sampai dengan Xn dibagi N. Contoh 1. Tentukan nilai rata-rata suatu data nilai matematika dari 9 siswa. Itu datanya anak-anak. Penyelesaiannya, rata-rata adalah sama dengan jumlah semua data tadi ya, jadi 6 ditambah 6, ditambah 5, ditambah 8, ditambah 6, ditambah 7, ditambah 8, ditambah 7, ditambah 9, dibagi 9. Hasilnya adalah 62/9 sama dengan 6,89. Jadi rata-rata adalah 6,89. Untuk yang kedua anak-anak, modus atau disingkat MO ya. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi paling banyak. Contoh 2 anak-anak. Tentukan nilai modus suatu data nilai matematika dari 9 siswa. Itu datanya. Ingat, modus adalah nilai yang paling sering muncul atau yang frekuensinya paling banyak. Penyelesaiannya, perhatikan data nilai matematika dari 9 siswa. Kita amati 5 muncul sebanyak 1 kali, 6 muncul 3 kali, 7 muncul sebanyak 2 kali, 8 muncul 2 kali, dan 9 muncul sebanyak 1 kali. Jadi modus dari data di atas adalah 6. Yang ketiga anak-anak, median atau ME ya. Median adalah nilai tengah suatu data setelah data tersebut diurutkan. Contoh 3 anak-anak. Tentukan nilai median suatu data nilai matematika dari 9 siswa. Itu datanya. Ingat, median adalah nilai tengah suatu data setelah data tersebut diurutkan. Penyelesaiannya, perhatikan data nilai matematika 9 siswa itu ya anak-anak. 9 data di atas diurutkan terlebih dahulu. Dari yang kecil itu ya 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Ternyata nilai yang paling tengah adalah 7. Itu ya. Jadi 4 bilangan sebelah kanan dan 4 bilangan sebelah kiri. Jadi mediannya adalah 7. Untuk yang B anak-anak, ukuran penyebaran data. 1. Jangkauan atau ring. Jangkauan data adalah selisih nilai terbesar dengan nilai terkecil dari suatu data. Jangkauan sering disebut juga rentangan atau ring. Jangkauan sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil atau nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Contoh 1 anak-anak.
Tentukan jangkauan suatu data, nilai ulangan matematika dari 11 siswa berikut. Itu datanya. Penyelesaiannya, perhatikan data di atas. Banyak data dari 11, banyak data ada 11, dan sudah urut dari yang kecil ke besar. Nilai terkecilnya adalah 4, nilai terbesarnya adalah 9. Jadi jangkauannya adalah sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil sama dengan 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Untuk yang B anak-anak, ukuran penyebaran data. 1. Kuartil. Kuartil adalah aturan yang membagi suatu data menjadi 4 bagian yang sama setelah data tersebut diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Q1 sama dengan kuartil pertama atau bawah. Q2 sama dengan kuartil kedua atau median. Dan Q3 adalah kuartil ketiga atau atas. Contoh keempat, anak-anak. Tentukan kuartil suatu data, nilai ulangan matematika dari 11 siswa. Itu datanya ya anak-anak. Kalian harus ingat, kuartil adalah aturan yang membagi suatu data menjadi 4 bagian yang sama setelah data tersebut diurutkan dari yang kecil ke yang besar. Penyelesaiannya, data dari ulangan matematika tadi anak-anak, itu ya, diurutkan dari yang kecil ke yang besar. Kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah itu anak-anak, setelah diurutkan dari kecil yang besar, ternyata yang paling tengah itu adalah nilai 6. Kemudian setelahnya adalah sebelah kirinya itu adalah nilai 5. Kemudian tengah-tengah yang berikutnya adalah nilai 8. Atau letak Q1 adalah 5, kemudian Q2 adalah 6, Q3 adalah 8. Jadi kuartil 1 atau kuartil bawah sama dengan 5, kemudian kuartil tengah adalah 6 atau median, dan kuartil atas adalah 8. Yang ketiga anak-anak, jangkauan interkuartil atau hamparan. Jangkauan interkuartil adalah selisih kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Atau rumusnya H sama dengan Q3 dikurangi Q1. 4. Jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil. Jangkauan semi interkuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil atau dirumuskan dengan SK sama dengan setengah dari Q3 dikurangi Q1. Contoh soal anak-anak. Diketahui data nilai ulangan matematika adalah sebagai berikut, itu ya. Tentukan A, kuartil. B, jangkauan interkuartil. Yang C, jangkauan semi interkuartil. Penyelesaiannya, data nilai ulangan matematika sudah urut dari yang kecil ke besar. Kemudian kita bagi menjadi 4 bagian yang sama ya anak-anak. Itu ya. Setelah kita bagi menjadi 4 bagian yang sama itu, nilai yang tengah-tengahnya atau letak Q2 adalah nilai 5 dengan 6. Kemudian letak Q1 adalah nilai 4 dengan 5. Dan kemudian letak Q3 adalah nilai 6 dan 7. Atau kuartil bawah sama dengan 4 ditambah 5 per 2 sama dengan 4,5. Kemudian Q2 sama dengan 5 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 5,5. Dan Q3 sama dengan 6 ditambah 7 per 2 sama dengan 6,5. Penyelesaian,
Untuk yang B, jangkauan interkuartil sama dengan kuartil atas dikurangi kuartil bawah atau sama dengan Q3 dikurangi Q1 sama dengan 6,5 dikurangi 4,5, hasilnya sama dengan 2. Untuk yang C anak-anak, jangkauan semi interkuartil sama dengan setengah dari kuartil atas dikurangi kuartil bawah atau sama dengan setengah dari Q3 dikurangi Q1 sama dengan setengah dari 6,5 dikurangi 4,5 sama dengan setengah dari 2 sama dengan 1. Untuk soal latihan ya anak-anak, perhatikan soal ke-1 anak-anak. Dari data tersebut itu ya, tentukan nilai rata-rata atau min, yang B nilai modus, C nilai median. Kemudian perhatikan soal kedua anak-anak. Diketahui data ulangan matematika itu ya, nilainya silahkan diperhatikan. Tentukan A kuartil, B jangkauan interkuartil, dan C jangkauan semi interkuartil. Demikian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.